Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ada 3 sub pokok bahasan yang terdapat dalam bab 5 ini. Sub pokok bahasan A, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sub pokok bahasan B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan sub pokok bahasan C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas yang kedua, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya bahwa pajak ini digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Jadi dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini dibiayai dari pajak. Maka setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai asas bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Nah, wujud badan usaha yang diharapkan oleh pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi ini beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan ini merupakan salah satu dari asas koperasi. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan ini sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Jadi sikap kekeluargaan ini seperti istilah torang bersaudara. Torang semua bersaudara, itu di masyarakat Manado. Atau di masyarakat Jawa Barat ada istilah atau semboyan silih asah, asih, dan asuh. Atau di Bali ada istilah segala, segilik, seguluk, selunglung, sebayan take, paras paros, sarpenanya. Saling asah, asih, asuh. Nah, ini artinya bahwa kita harus saling menyayangi, saling menolong. Inilah merupakan contoh dari nilai kekeluargaan yang terpelihara di dalam masyarakat Indonesia. Jadi adanya nilai-nilai ini menimbulkan keakraban dalam suatu masyarakat sehingga layaknya seperti keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membahas kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Artinya bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara ini merupakan contoh sikap dari bela negara. Yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi bagi bangsa Indonesia, bela negara ini adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Kesadaran bela negara ini pada hakikatnya kesediaan berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela bangsa dan negara. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, mengganggu keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Kesadaran bela negara ini mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara. Ada 5 unsur. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Nah, terwujudnya keamanan dan pertahanan negara ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Jadi hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem keamanan rakyat semesta atau yang sering kita kenal istilah atau singkatannya adalah Sis Hankam Rata, yaitu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ketentuan pasal ini mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan ini bisa dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Nah, meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada dalam upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi. Kerjasama umat beragama ini ditandai dengan adanya sikap-sikap seperti saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Kemudian yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga, saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dalam mengembangkan
sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, maka setiap warga negara wajib menghindari sikap-sikap seperti sikap fanatik yang sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri yang paling benar, merasa agamanya yang dianutnya yang paling benar, agama orang lain salah. Kemudian yang dihindari juga ada sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya, selalu mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum dan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang perlu juga dihindari adalah sikap eksklusivisme, yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kemudian yang terakhir yang perlu dihindari juga adalah sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas subpokok bahasan B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan.